Ya, selamat datang kembali di channel Tech Savvy Indonesia. Hari ini kita bakal membahas sebuah handphone yang banyak ditanyakan oleh penonton channel ini ya. Saya sendiri juga tadinya nggak kepikiran untuk nge-review handphone ini, tapi karena banyak yang nanya tentang handphone ini, makanya saya beli juga dan saya mau cobain. Ini adalah itel A26 ya. Jadi itel ini merupakan subbrand daripada Infinix ya, yang pastinya Anda udah nggak asing lagi dengan itu brand. Dan posisinya ini adalah di bawahnya Infinix, jadi bisa dibilang ini versi murahnya Infinix lah si itel ini. Dan harganya si itel A26 ini cuma 850 ribuan. Nah, oke. Cukup menarik ya harganya. Jadi kita bakal langsung aja buka dan kita cobain itelnya. Check it out. Ya, ini dia packaging daripada itel A26 ya. Cuman dikasih plastik wrap tipis yang kelihatan banget murah sih. Kita akan langsung buka aja nih guys, dusnya ya. Cukup susah juga ini, saya nggak ada gunting lagi nih. Oke, kita langsung buka. Nah, ini bahan dusnya juga kelihatan seperti karton ya. Seperti karton biasa yang di kayak dicat gitu. Oke, isinya seperti ini. Di belakang ada spesifikasi. Nanti mungkin yang kayak ginian Anda bisa baca sendiri lah ya. Lalu ini ada tulisan garansi 12 bulan. Dan ini dia handphone. Kita pilih dulu dalamnya ada apa aja nih. Ada sebuah charger 5 volt 1 ampere. Ya wajar lah ya, dengan harga seperti ini kita tidak bisa menuntut yang macam-macam. Lalu juga sebuah charger micro USB dan ada case-nya. Baterainya di luar guys. Jadi baterainya masih bisa dicopot pasang ya, bukan baterai tanah. Ada sebuah case juga. Case-nya cukup unik. Jadi nggak full ininya, tapi setengah begini ya. Jadi ininya ada nggak ketutup. Bahannya ini hard case ya, bukan soft case nih. Hard case bahannya. Biasanya kan kita dapat soft case ya. Soft case jelly seperti itu biasanya kalau umumnya kita dapat. Ini bahannya hard case. Oke, kita langsung pinggirin, kita pasang baterainya ke si handphonenya. Handphonenya kita buka dulu guys. Ini yang saya beli ini warnanya hijau ya. Ada hijau, ada ungu, sama satu lagi apa tuh? Biru kalau nggak salah. Nah, saya waktu itu adanya ungu sama hijau, jadi saya pilih yang hijau aja nih. Hijaunya kayak hijau muda ya, hijau pastel seperti ini. Kita akan coba pasang baterainya. Kita copot dulu ininya. Sudah ada anti goresnya guys. Ini Anda bisa lihat nih, ada anti goresnya. Jadi udah dipasangin sama dianya anti goresnya. Ini cukup bagus ya. Waktu itu saya ingat review handphone apa, ada anti goresnya tapi disuruh masang sendiri. Wah, itu lebih repot. Mendingan udah dipasangin dari sana. Sekarang kita rapiin dulu dan kita mau pasang baterainya. Oke, ini sudah kita rapiin. Di casingnya ini sebelah pojok kanan bawah ya, ada semacam celah ini. Bisa dibuka pakai kuku. Nah, seperti ini. Oke, lalu bisa kita masukin. Ini mengingatkan saya pada handphone lokal yang harganya cukup murah juga ya. Masih pakai baterai yang copotan begini dan casingnya ini modelnya sama persis nih. Biasanya ada celah gini dan harus dibuka pakai kuku. Untuk casing nggak ada yang istimewa ya, plastiknya ya cocok dengan harganya, tidak macam-macam. Lalu frame kameranya juga standar aja sih menurut saya desainnya. Bezel-bezelnya juga masih tebel ini, kanan kiri atas bawahnya masih kelihatan, apalagi bawahnya nih dagunya tebel banget. Tapi memang dengan harga seperti ini kita nggak bisa nuntut desain yang terlalu macam-macam ya. Mungkin kita di harga 800-an ya, yang penting bisa dipakai dengan lancar, komunikasi lancar, baterainya lumayan irit. Nah, udah cukup bagus. Nggak lemot aja udah bagus lah kalau untuk harga segini. Ya, kita masih tungguin ini loading screen-nya. Ini baru pertama kali dinyalain ya, jadi ya lumayan lah, kita mesti nunggu dulu. Settingannya ada bahasa Indonesia.
skip aja dulu, nanti kita masukin SIM cardnya pas udah nyobain. Ya, ponsel ini nih kelihatannya tipis, tapi kalau Anda pegang sebenarnya cukup tebel ya kan. Nih, di sini tebel juga. Jadi memang kelihatannya sih seolah-olah kayak handphone tipis, tapi kalau dipegang rasa tebelnya nih. Bawahnya juga lumayan tebel sih. Kita skip aja biar cepet. Astaga, masih banyak pilihannya ternyata. Ya, dia sedang mengatur layar beranda katanya. Ya, tampilannya mirip-mirip sama si Tecno dan si Infinix-nya ya. Ya, memang masih satu keluarga. Agak beda dikit tapi di susunan menunya ini. Ya, bawaannya ini minim bloatware ya. Cuman ada game City Racing 3D ya yang sudah ada dari sana. Ada Palm Store, AHA Games, ini saya nggak tahu juga apa nih isinya. Dan yang lainnya standar aja sih. Kita coba masuk ke sistem. Ya, 32 GB. Dia pakai Android Go ya, Android 10 Go Edition. Untuk layarnya sih lumayan ini ya, warnanya nih lumayan oke lah, nggak kelihatan kayak handphone murah banget. Cukup view-nya lumayan enak juga, dilihat dari samping juga masih bagus. Jadi walaupun harganya murah tapi layarnya tetap lumayan enak dilihat. Dan satu lagi yang saya suka nih kalau dari impresi awal, touchscreen-nya itu biasanya kalau handphone murah tuh gimana ya, kayak ada delay-nya gitu loh. Beberapa handphone murah yang saya cobain waktu itu kayak Strawberry ya, tablet waktu itu, lalu nyobain Wiko, itu kadang-kadang ada sedikit jeda ya, walaupun yang Strawberry yang agak kerasa banget. Nah, yang ini lumayan nih, cukup responsif untuk touch-nya, cukup enak ya. Nanti kita akan coba untuk keperluan berbagai macam ya. Ini cuman di menunya aja tapi cukup responsif ya, dibandingin yang pernah saya coba itu. Oke, kita akan langsung nyobain untuk dipakai ya handphone ini nanti beberapa hari oleh saya. Kita akan coba kameranya, game, lalu untuk daya tahan baterai, dan untuk aplikasi-aplikasi dasar yang biasa dipakai, mungkin untuk yang belajar online ya, seperti meeting, Zoom meeting, atau Google Meet dan sebagainya. Ya, untuk masukin SIM cardnya dia ada, dibuka dulu casingnya dan ada di sebelah sini ya, 2 nano SIM plus 1 micro SD slotnya di sebelah sini di atas. Jadi kalau mau ganti-ganti ya mesti dibuka dulu casingnya. Lalu yang saya kurang suka mungkin peletakan speakernya ya, kenapa ditaruh di sini nih? Ya kayak handphone zaman dulu, harusnya mungkin ditaruh di bawah ya. Kalau di sini, kalau kita taruh di meja ya tertutup, nggak ada suaranya. Tapi nanti kita akan coba sih suaranya gimana. Ya, saya sudah menggunakan handphone ini selama kurang lebih hampir 2 minggu ya. Dan ini yang bisa saya ceritakan tentang itel A26 ini. Yang pertama saya bahas dulu dari aksesorisnya ya. Kalau Anda ingat dulu saya pernah review sub brandnya Infinix juga, yaitu Tecno ya. Dan itu masalahnya tuh di charger bawaannya yang hanya 3 harian saya pakai itu rusak ya. Jadi bawaannya itu 3 harian saya pakai buat ngecas tuh rusak tiba-tiba. Nah, syukurlah untuk yang si itel ini selama hampir 2 minggu ini saya pakai chargernya tidak bermasalah. Jadi kualitas chargernya udah lebih oke ya. Ya, selama penggunaannya saya menemui sedikit kendala di bagian layarnya ya, yaitu ya ini walaupun dilihat dari kanan kiri bagus, tampilan warnanya juga ya lumayan lah untuk harganya, tapi pada saat kena matahari itu layarnya itu nggak cukup terang ya untuk menandingi sinar matahari langsung ya. Jadi walaupun kita sudah set brightness-nya mentok, kalau di outdoor itu view-nya itu masih gelap ya. Jadi masih agak sulit untuk dilihat ya.
Dan ini mungkin agak menghambat buat Anda yang sering kerja di outdoor, lihat handphonenya itu langsung terpapar matahari ya kan, dia nggak gitu terang-terang banget kalau di luar. Kalau di indoor udah bagus banget, tapi kalau misalkan buat di outdoor kena matahari langsung, mungkin buat Anda yang ngojol misalnya, ini ya lumayan agak repot juga, ngeliatnya agak gelap gitu. Ya, lalu untuk multitasking ya, sebenarnya handphone ini nggak ada masalah ya dengan SoC-nya Unisoc ya. Ini masih cukup responsif karena dia pakai Android versi Go ya, jadi nggak masalah sih. Walaupun memang nggak bisa dibilang kenceng ya, tapi ya selama penggunaan saya 2 minggu ini nggak ada masalah. Masalahnya baru muncul ketika Anda membuka handphone ini untuk aplikasi-aplikasi gaming ya. Nah, itu biasanya pada saat dari aplikasi gaming, misalkan kita buka multitasking atau kita close, nah itu biasanya akan jadi lemot ya, sampai kita benar-benar clean dulu dipakai pembersih ini. Nah itu baru bisa lancar lagi, biasanya akan ada efek lemot setelah main game. Ya, untuk spesifikasi lengkap saya entah kenapa tidak bisa menemukan handphone ini di GSM Arena ya. Apakah handphone ini hanya dipasarkan untuk regional-regional tertentu aja, saya kurang paham juga, tapi nggak ketemu ya, dan saya hanya bisa menemui dari situs-situs lokal. Dimana kalau kita lihat di sini dia disebutkan punya dual kamera, tapi disebutin 5 megapiksel aja dual AI kamera. Nah saya nggak tahu kamera satunya ini resolusinya berapa, cuman sebutin 5 megapiksel. Untuk hasil kameranya kita bisa cek ya setelah ini. Nah, ini adalah perekaman video dengan kamera belakang di Itel A26 ya. Cuman ada satu settingan, yaitu resolusinya HD saja, tidak ada yang macam-macam, dan saya yakin frame per secondnya juga ini 30 aja sih, nggak ada settingan-settingan untuk mengganti frame per secondnya. Bagaimana hasilnya? Ini layarnya agak cukup menyulitkan ya kalau kita video outdoor ini, karena ini udah maksimum brightness tapi masih kelihatan agak gelap kalau kena matahari frontal begini. Ya, dan ini adalah kamera depannya ya, sama aja, cuman mentok di HD, nggak bisa di otak-atik lagi, dan nggak ada pengaturan frame per secondnya juga. Saya yakin ini paling 30 juga sama. Untuk hasilnya bisa Anda lihat. Saya sambil jalan dipegang satu tangan. Ya, ini rekaman video di malam hari ya, kita ada di komplek yang cukup gelap nih guys, dan hasilnya seperti ini ya, tidak tertangkap background saya, nggak gitu tangkap. Nah, di sini mungkin agak terang ya. Nah, ada minimarket tapi tetap masih gelap juga. Dan untuk video kamera belakangnya itu seperti ini guys ya, ya. Ini ada lampu jalanan dan ada lampu minimarket juga, tapi nggak bisa kelihatan ya tulisannya sama sekali. Dan hasilnya untuk sambil jalan-jalan gitu nih, seperti ini ya, jadi gelap, banyak noise. Wajar ya, untuk handphone di bawah 1 juta memang susah untuk mencari yang bagus untuk malam hari ya. Ya, kalau Anda ingat waktu di awal itu saya pernah jelasin kalau saya kurang suka karena peletakan speakernya itu di belakang ya, otomatis pada saat kita taruh di meja itu bakal ketutupan, apalagi kalau misalkan kita taruh di kasur yang teksturnya itu berarti kan empuk, otomatis dia akan meredam suaranya, nggak keluar. Nah ini kalau kita taruh di meja suaranya kayak gini. Ini maksimal ya, volume maksimal. Nah ini sekarang kita contohkan di tutup tisu ya, seolah-olah kita taruh ini di kasur. Hasilnya ya agak mendem dikit ya, karena memang dia posisi speakernya itu di belakang ya, jadi ya otomatis pada saat ini ketutupan. Ya, kita sudah ada di game Mobile Legends untuk melakukan testing ke handphone ini ya. Untuk grafiknya dia bisa sampai high ya, tinggi, tapi saya sih kurang merekomendasikan ya, karena pada grafis rendah aja saya coba nih masih agak patah-patah ya. Jadi kalau Anda setel di tinggi saya nggak jamin bisa dimainkan dengan baik.
Dan nggak ada mode high frame rate ya di sini, nggak ada HFR. Jadi hanya ada pengaturan mode HD, optimalisasi resolusi, dan grafisnya mentok di high. Kita coba untuk yang rendah aja dulu. Nah, ini masih nge-patch ya. Nah, pada saat kita buka hero aja gini, dia masih patah-patah seperti itu ya. Jadi kalau di settingnya ke high sih saya jamin lebih berat lagi mungkin ya. Kita nanti coba langsung. Ya, kita sudah in game-nya ya. Nih, Anda bisa lihat di sini pergerakannya itu kurang smooth ya. Dan ini seperti biasa saya kasih tahu kelemahan handphone yang low entry di bawah 1 juta atau 1 juta lah. Itu kebanyakan respon dari layarnya ini kurang sensitif ya. Jadi kalau kita butuh main cepat, apalagi kalau di Mobile Legends kita main assassin misalnya, nah ini agak susah ini. Kecuali Anda main hero-hero yang tidak butuh kecepatan swipe ya masih oke lah. Tapi kalau yang butuh kecepatan seperti assassin, lalu juga hero-hero yang butuh teknik tinggi, ini agak susah ya. Karena ini layarnya ini nggak, apa ya, saya bilang kurang responsif gitu ya. Ya untuk overall dengan grafik paling rendah sih masih bisa playable ya, walaupun kalau kita udah biasa main di handphone yang lebih baik ya agak butuh adaptasi dulu, karena ini layarnya tidak terlalu sensitif, lalu juga pergerakannya kan nggak bisa HFR ya, agak lemot juga jadi kelihatannya. Oke, kita akan cobain game kedua ya. Saya udah download juga PUBG Mobile. Oke, kita sudah ada di PUBG Mobile ya. Untuk settingannya sebentar. Waduh, dari masuk settingnya aja udah rada lemot nih guys. Ya, di sini dia mentok di balance ya, balance medium. Tapi dari lihat menunya aja udah kayak gini, kita mendingan coba di smooth aja deh, smooth medium. Oke, kita langsung masuk in gamenya aja. Ya ini kita udah in gamenya ya. Agak susah ini ya. Aduh, swipe layarnya ini susah banget. Nggak bisa swipe cepet ini. Aduh, susah ini. Saya mau pindah-pindah tempatnya juga. Ya mungkin saya nggak kebiasa atau gimana. Ini layarnya nih nggak responsif gitu loh. Jadi kita agak susah banget buat nge-swipe-nya. Kalau untuk PUBG kan harus cepet ya. Jadi kelihatan banget nih susahnya nih. Aduh. Swipe-nya itu lambat banget, jadi agak susah kita buat geser-gesernya ini. Dan layarnya ini mesti apa ya? Kalau kita geser gini itu nggak kegeser gitu loh. Harus diteken sambil digeser baru kegeser. Jadi mungkin game ini nggak cocok ya buat handphone ini, nggak cocok nih buat ngegame PUBG ini. Susah banget soalnya nge-swipe layarnya nih. Yang ada kita bisa mati konyol ini. Ya, tadi kita sudah melakukan pengujian dengan 2 game ya, Mobile Legends dan PUBG ya. Untuk Mobile Legends masih memungkinkan menurut saya, asalkan Anda tidak menggunakan hero-hero yang membutuhkan kecepatan swipe dan kecepatan tangan ya. Karena layarnya ini kurang responsif menurut saya, dan juga pergerakannya itu kurang smooth, jadi pasti akan susah. Kalau untuk PUBG saya sih nggak saranin ya, karena tadi Anda lihat sendiri untuk geser kursornya aja itu susah banget. Layarnya mesti ambil diteken di swipe ya. Kalau kita swipe-nya pelan-pelan gitu dia nggak geser, jadi agak repot. Padahal tadi settingannya pakai settingan yang rendah juga. Dan jangan lupa kalau habis game nih Anda masuk ke pembersih lalu di clear dulu ya. Kalau enggak dia akan lemot ketika kita buka-buka aplikasi yang lain. Jadi kita clear dulu, nah, baru lancar lagi untuk membuat performanya tidak memble. Kalau enggak nanti dia akan memble nih habis nge-game terus kita nggak di clear. Ininya juga pastiin pada di clear semua.
Karena dari RAM 2 GB ya, ini kalau habis dipakai buat game apa itu habis tinggal ratusan MB aja yang tersedia. Dan setelah ngegame sebentar tadi ada sedikit peningkatan suhu di sekitar kamera sini ya. Layarnya juga lumayan panas nih guys. Layar ini lumayan panas juga. Jadi karena ini saya maklum ya, karena ini pakai SoC-nya Unisoc yang masih publikasinya gede. Jadi masih panas kalau buat ngegame ya. Untuk ketahanan baterainya sendiri selama saya pakai ini untuk second daily driver lumayan irit, selalu bisa tembus 1 hari lebih ya, asalkan kita tidak main game terlalu lama ya. Kalau main gamenya lama ya dia habis, tapi kalau buat daily use doang ini 1 hari lebih, asalkan kita tidak main game. Karena pada saat main game dan suhunya naik itu dia akan cepat terkuras baterainya. Ya itu tadi pengalaman singkat saya menggunakan Itel A26. Kalau saya bilang sih handphone ini cukup menarik ya, terutama buat kamu yang butuh handphone kedua misalkan, atau butuh handphone untuk kegiatan-kegiatan yang simple seperti berkomunikasi, buka sosmed, lalu juga misalkan Anda pengelola online shop butuh admin-admin yang banyak. Nah, admin-admin yang banyaknya daripada dibeliin handphone second, mendingan dibeliin handphone ini yang baru aja. Kan harganya cuma 850.000. Tapi udah cukup lah kalau misalnya buka-buka marketplace, post foto dan sebagainya udah lumayan. Kameranya juga untuk siang hari sih masih bisa dipakai lah di sosmed ya, walaupun ya memang pucat dan agak ngeblur ya. Tapi masih oke lah, kecuali untuk malam hari ini memang agak berat kameranya. Tapi saya kurang rekomendasikan buat kamu yang suka main game ya. Di handphone ini tuh main game tuh jujur kurang enak. Bahkan kalau untuk PUBG itu sama sekali nggak enak ya, karena nggak bisa. Swipe-nya itu lambat banget, layarnya itu kurang responsif. Jadi nggak otomatis ya Anda pasti nggak bakal bisa ngarem dengan baik lah. Kalau untuk Mobile Legends masih bisa, tadi saya coba, tapi ya itulah, kalau kita butuh main dengan hero-hero yang cepat, harus membutuhkan kecepatan tangan ya agak susah main di handphone ini. Overall saya sih lebih nyaranin handphone ini untuk kamu pengguna sosial media atau yang untuk mengelola admin-admin online shop ya. Untuk ojol juga oke sebenarnya, tapi mungkin ada sedikit masalah di layar yang kena matahari itu akan jadi agak redup gitu loh, kurang kelihatan. Nah mungkin kalau mungkin di atasnya dikasih apa ya, dikasih kayak penutup lah istilahnya, supaya nggak terkena matahari langsung sih masih oke. Tapi kalau misalkan kena matahari langsung tuh dia kurang kelihatan kalau menurut saya ya, walaupun brightness-nya sudah di setel maksimal. Itu aja sih kendalanya. Kalau untuk baterai saya suka, lumayan irit. Lalu untuk performa juga nggak jelek-jelek amat ya, untuk daily use sudah oke banget dengan harga yang cuma 850.000. Itu aja tentang Itel A26. Kalau ada yang mau ditanyain bisa kamu tanya di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu lagi, bye.